Pemirsa, Presiden terpilih Donald Trump telah mengajukan nama-nama calon menteri untuk mengisi kabinetnya serta jabatan-jabatan sekelas menteri. Untuk mengetahui sejauh mana kabinet pilihan Trump, kita bergabung langsung dengan jurnalis VOA, Valdia Baraputri dari Washington DC. Selamat petang, Valdia. Siapa saja yang telah ditunjuk Trump dan apa efeknya bagi kebijakan luar negeri Amerika Serikat di masa depan? Ya, selamat petang waktu Washington DC, rekan-rekan dan pemirsa. Jadi seperti yang disampaikan tadi, Trump telah memulai mengisi kabinetnya dan dari 18 posisi di kabinet ini sudah ada 6 posisi yang diajukan atau diisi oleh Trump. Nah, ada juga level setara kabinet, dari 10 ini sudah ada 5 yang diajukan namanya oleh Trump. Ada nama-nama yang sudah dikenal oleh publik, misalnya seperti Elon Musk begitu, tapi ada juga nama-nama yang tidak terlalu dikenal publik di luar Amerika Serikat, namun kebijakan-kebijakannya bisa berpengaruh pada kebijakan luar negeri Amerika Serikat dan berpengaruh pada dunia begitu. Dan misalnya saja mengenai isu konflik Israel-Palestina, perang di Gaza dan maupun isu di kawasan tersebut antara Israel dengan Lebanon begitu, kemudian juga Israel dengan Iran. Trump telah memilih 3 nama trifecta yang ketiganya ini mendukung atau pro-Israel. Yang pertama yang Anda saksikan ini adalah untuk jabatan Menteri Luar Negeri diisi oleh Marco Rubio. Marco Rubio saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Intelijen di Senat Amerika Serikat. Ia sangat pro-Israel dan berpihak pada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Dan kemudian selain Marco Rubio sebagai Menteri Luar Negeri, ada juga posisi yang strategis lainnya, yakni Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB. Dan Donald Trump ini menunjuk Elise Stefanik sebagai orang yang akan menempati posisi tersebut. Elise Stefanik adalah seorang pendukung Trump yang sangat keras begitu. Seperti yang dapat Anda lihat di layar kaca, ini adalah Elise Stefanik yang akan menjadi Duta Besar PBB Amerika Serikat untuk PBB. Ia juga sangat pro-Israel dan pernah mengatakan bahwa Israel memiliki hak penuh untuk mengklaim wilayah tepi barat yang saat ini diduduki oleh Israel. Ia juga hostil terhadap PBB dan baru-baru ini mengusulkan untuk menarik keanggotaan Amerika Serikat dari PBB jika organisasi tersebut menolak reformasi tertentu yang diupayakan oleh pemerintahan Trump. Dan yang ketiga ini adalah Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel, yakni Mike Huckabee. Ia adalah mantan gubernur negara bagian Arkansas yang juga pro-Israel, tidak percaya atau anti akan solusi dua negara dan hanya mempercayai mempercayai solusi satu negara, yakni Israel. Nah, selain nama-nama tersebut yang akan bisa berpengaruh pada isu di kawasan Timur Tengah antara Israel dengan Palestina, kemudian dengan Iran dan juga Lebanon, ada juga mengenai isu climate change atau perubahan iklim global. Nah, untuk isu ini Trump juga telah memilih atau menunjuk satu nama yang akan menjabat sebagai kepala dari Departemen Perlindungan Lingkungan Hidup Amerika Serikat atau setara dengan Kementerian LHK Indonesia. Trump menunjuk Lee Zeldin sebagai kepala departemen tersebut dan ia adalah mantan anggota Kongres New York yang memiliki latar belakang bidang lingkungan hidup yang sangat minim dan ia juga telah banyak atau seringkali menyuarakan penentangan terhadap undang-undang lingkungan hidup. Ini adalah Lee Zeldin seperti yang dapat Anda lihat di layar Anda saat ini. Nah, di bawah kepemimpinan Trump dikhawatirkan Amerika Serikat di dalam isu perubahan iklim ini akan menarik keanggotaannya dari Paris Climate Agreement atau perjanjian iklim Paris. Padahal Amerika Serikat adalah negara atau salah satu atau negara kedua terbesar di dunia yang menghasilkan karbon setelah Tiongkok. Dan jika Amerika ini menarik keanggotaannya dari Paris Agreement, maka ini akan memundurkan upaya mitigasi perubahan iklim global. Nah, rekan-rekan, itu tadi update terkini mengenai kabinet yang sampai sejauh ini telah dipilih oleh Trump. Kita beralih ke berita
lainnya yang lebih ringan begitu, di Amerika Serikat ini ada sebuah sanggar tari yang tidak hanya mengajarkan tari kepada diaspora di sini untuk memamerkan seni budaya Indonesia, tetapi juga mengajak anak-anak diaspora Indonesia untuk tetap mengenal budaya dan mengakar pada budaya Indonesia. Berikut laporannya dari tim VOA. Ya, kayak contoh kalau di Indonesia kan kayak kakinya kuda-kuda gitu. Kalau di sini, well they simply just say squat your legs kayak Model jaipong. Kita agak susah bilang ke anak-anak yang centil ya. Karena to translate that to English, there is no such word centil gitu kan. Bahasa mungkin menjadi salah satu kendala mengajarkan tarian tradisional Indonesia kepada anak-anak generasi kedua diaspora Indonesia di Amerika. Tapi ini tak menyurutkan niat Maurina Amalia untuk memperkenalkan Indonesia kepada mereka. Grup tari yang anggotanya berasal dari berbagai kalangan usia ini sudah tampil di berbagai festival budaya. Akhir Oktober lalu, Spotlight Academy tampil pada acara Mosaic International Showcase di Fashion Center at Pentagon City, Arlington, Virginia. Mereka membawakan tari sape Enggang Gading, tarian suku Dayak dari Kalimantan yang lemah gemulai namun juga penuh kekuatan, seperti dijelaskan Dia Halma, salah satu penari yang sudah bergabung sejak awal. Nah, challenge-nya adalah gimana caranya biar value-value atau aksen-aksen dari tari Dayak ini pengetahuannya nyampe ke anak-anak Indonesia Amerika yang tidak tahu akar budaya itu seperti apa. In America, we rarely see dancers from Indonesia that are from Kalimantan. Usually it's Jawa or Bali. So it was a treat to see dancers from Kalimantan. I think it's a great way to introduce people who may not know anything about Indonesia or even Southeast Asia, to introduce them to a small segment of Indonesia's rich cultural heritage. Nah, itu dia tadi sanggar tari yang mengajarkan dan memamerkan seni budaya Indonesia di Amerika Serikat. Kembali ke studio di Jakarta. Baik, terima kasih rekan Valdia Baraputri atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.